Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah kesetiaan versus masalah. Firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik pasal 32 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Saudara kasih dalam Tuhan, pada vlog sebelumnya yang berjudul Ibadah New Normal, Saatnya Mereformasi Diri, dijelaskan di sana tentang iman Hizkia Raja Yehuda yang bergiat di dalam mereformasi kehidupan spiritual bangsa Yehuda di awal pemerintahannya. Setelah catatan yang sangat mengesankan di 2 ayat sebelumnya, yaitu di vlog yang saya sampaikan itu, maka penulis Tawarik segera beralih dari cerita kesuksesan menjadi pergumulan besar seorang Hizkia yang dikatakan setia kepada Allah. Kok setia, tapi dirundung masalah? Itu sebabnya saya kasih judul kesetiaan versus masalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang setia bukan berarti dia terhindar dari masalah. Sederhananya begini saudara, anak-anak saya barusan naik kelas, yang kakak naik kelas 2 SMP, yang adik naik kelas 2 SD. Mereka berhasil melakukan tugas-tugas mereka sebagai seorang siswa selama 1 tahun. Baik itu belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Dan setelah mengikuti ujian, mereka dinyatakan naik kelas. Nah, apa yang mereka peroleh di kelas sebelumnya, itu tidak boleh kemudian mereka bersantai-santai atau menganggap remeh pelajaran di kelas yang berikutnya. Karena apa yang akan mereka alami di kelas yang sekarang, di kelas 2 SMP maupun kelas 2 SD, tentu bobot pelajaran atau materi-materinya akan lebih sulit daripada pelajaran di kelas sebelumnya. Jadi, mereka tetap harus berwaspada, mereka tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga tetap harus mengikuti arahan-arahan daripada guru-guru mereka. Kira-kira seperti itulah perumpamaannya. Nah, saudara, kita kembali ke Hizkia. Masalah besar Hizkia ialah ketika Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 dikatakan, kota-kota berkubu telah berhasil direbut Asyur dan tinggal Yerusalem yang belum, sehingga Asyur datang untuk mengepungnya. Itu terdapat dalam ayat pokok kita tadi. Nah saudara, kalau kita membaca peristiwa ini ya, dari kisah yang sama tapi dari kitab yang lain, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai 21, ternyata Hizkia pernah tunduk kepada Asyur. Kemudian ia dikatakan di sana, dituliskan di sana, ia kemudian memberikan upeti yang sangat besar, terdapat dalam ayat 14 sampai 16. Hal ini terjadi pada masa Raja Sargon berkuasa di Asyur. Namun, saudara, setelah Sargon II wafat dan digantikan oleh Sanherib, anaknya, Hizkia kemudian memimpin pemberontakan negara-negara di wilayah barat melawan Asyur. Jadi dia berontak lawan Asyur bersama-sama dengan raja-raja koalisinya. Dan celakanya dia bersekongkol dengan Mesir, musuh bebuyutan Asyur. Pada saat itu Asyurlah negara terkuat. Mesir itu sudah kalah. Tidak sekuat waktu zaman Musa, saudara. Nah, inilah yang menyebabkan penyerbuan Raja Asyur. Jadi, Asyur merasa diremehkan oleh Hizkia, dilangkahi, dihianati seperti itu. Nah, itu terdapat dalam ayat 17-21. Rupa-rupanya, saudara, Hizkia ini pernah diperingatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Mesir akan kalah. Itu saudara dapat baca dalam Yesaya 20 ayat 1-6. Dan kemudian, Hizkia diberi peringatan keras sekali lagi oleh Tuhan bahwa bahaya akan menimpa Yehuda apabila Hizkia tetap bergantung pada Mesir. Yesaya 30 ayat 1-14. Dengan demikian saudara, ternyata Hizkia ini meskipun setia kepada Tuhan, tapi ia juga pernah bertindak konyol dan bodoh dengan mencoba bersandar pada kekuatan Mesir, pada kekuatan Raja Mesir, dan bukan kepada Allah, Raja Sorga, Raja di atas segala raja. Nah, ini kan problem yang sering juga dapat kita alami bersama.
kita satu sisi setia sama Tuhan, tapi ketika datang masalah, ada saatnya kita lebih percaya kepada orang lain daripada Tuhan yang kita sembah dan layani dengan setia selama ini. Kita harus akui dengan jujur, demikianlah kita orang-orang Kristen juga mengalaminya. Tetapi syukurlah saudara, pengepungan Asyur dengan bala tentara yang besar dan kuat ini telah menyadarkan Hizkia untuk dia kembali mengandalkan kekuatan Tuhan Allahnya. Perhatikan saudara, di satu pihak, juru minuman agung Asyur terus-menerus merendahkan Hizkia dan Yehuda, lalu ia menghina Tuhan Allahnya Israel. Jadi betul-betul diintimidasi kemudian dilecehkan seperti itu. Lalu saudara, ancaman yang kedua disampaikan dengan surat. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 35 dan 2 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 13. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat itu Asyur sebagai negara terkuat sedang mengepung dan kemudian melakukan intimidasi, dan secara manusia tentu Hizkia mempunyai rasa takut. Tetapi di pihak lain ternyata Allah sedang merancangkan kehancuran Asyur dan kematian Sanherib rajanya itu. Itu dapat kita baca dalam Yesaya 37 ayat 6 sampai 7. Nah, setelah mendengar ancaman dan penghinaan Asyur, maka Hizkia segera bertindak, yaitu ia masuk ke rumah Tuhan, ia membentangkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan dan berdoa mengadukan perkara tersebut kepada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1, ayat 14, ayat 15 sampai 19. Di dalam 2 Tawarik 32 ayat 20 dikatakan, Hizkia bersama Yesaya berdoa dan berseru kepada sorga, dan Tuhan segera meresponinya dengan mengirim malaikat untuk melenyapkan Sanherib dan seluruh pasukannya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan umatnya ketika mereka mencari dan meminta tolong kepadanya. Dalam 2 Tawarik 32 ayat 21 sampai 22. Dan kemudian Hizkia dalam kesetiaannya akhirnya berhasil menang melawan masalah besarnya oleh karena Tuhan, dan kemudian ia diberkati dalam segala hal. 2 Tawarik 32 ayat 23. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita ini kemudian saya teringat, ini sebuah kesaksian, bahwa tahun 2007, saya ingat betul, waktu itu saya belum jadi gembala, saya masih pengerja. Saat itu, saya ingat tahun 2007, tanggal 19, tapi bulannya saya lupa. Waktu itu papa saya, almarhum, saat itu dia sedang dalam permasalahan yang sangat besar, ketika ia mempunyai masalah hukum ya dengan lawannya. Pada saat itu ia berhadapan dengan seorang yang di daerah Jakarta Timur sangat terkenal sebagai mafia tanah Jakarta Timur. Saat itu ia berkonflik dan kemudian di pengadilan dia kalah berkali-kali, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Ia kalah sampai akhirnya peninjauan kembali ya, sebagai langkah upaya hukum terakhir sebelum keputusan inkrah gitu ya, berkekuatan hukum tetap. Nah, pada saat itu saudara, secara jujur kami dalam kekhawatiran dan ada rasa takut, karena pada tanggal 19 itu, jadi surat keputusan dari MA pada saat itu PK akan turun tanggal 26 apa 27. Nah, seminggu sebelumnya tanggal 19 itu, papa saya menunjukkan sebuah SMS yang bunyinya itu bahwa ormas yang membackingi lawan papa saya ini akan datang menyerbu dan menduduki tanah dan rumah kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ormas yang sangat terkenal di Jakarta, ormas yang yang ketuanya itu didukung oleh lawannya papa saya. Jadi dia salah satu pendiri ormas ini, ormas yang sangat militan di Jakarta, saudara. Nah, kemudian sebelum peristiwa ini, sebelum PK turun,
waktu itu 1 bulan sebelumnya saya membaca berita dan papa saya juga membacanya bahwa lawannya ini baru menang untuk yang ke-6 kalinya melawan pemerintah daerah. Dan terakhir, Pemda DKI harus membayar kepadanya sebesar 60 miliar waktu itu. Jadi betapa kuatnya orang ini. Dan dia mengancam melalui ormas untuk menyerbu dan menduduki tanah dan rumah kami. Kemudian saudara, papa saya mengajak kami berdoa. Lalu saat itu kami berdoa sungguh-sungguh. Saya bilang kepada papa saya, tiba-tiba Tuhan ingatkan akan peristiwa Hizkia dan Sanherib ini. Lalu saya minta SMS-nya dan kami seperti surat yang kami bentangkan seperti Hizkia. Kami sampaikan kepada Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh dan menangis di hadapan Tuhan. Kami menyatakan ketakutan kami, kekhawatiran kami memohonkan tangan Tuhan, campur tangan dalam persoalan ini. Dan saudaraku, mereka mengatakan akan menyerbu tanggal 21 atau 22, 2-3 hari kemudian setelah kami berdoa. Dan ternyata tidak ada yang terjadi. Sampai akhirnya keputusan peninjauan kembali turun dan papa saya menang, inkrah, dan selesai sudah persoalan itu. Kemudian Ketua Ormas Jakarta Timur ini telepon papa saya, kemudian dia bilang, "Pak, saya dipecat, Pak." Loh, kenapa? Ya gara-gara saya lupa untuk menyerbu tanah Bapak, saya lupa menduduki tanah Bapak. Saya pergi keluar kota waktu itu dan saya kemudian akhirnya dimarahi dan sekarang saya dipecat, Pak. Bagaimana nasib saya nih? Loh, papa saya bilang, "Loh, mana saya tahu? Itu urusan Anda." Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi pada Hizkia itu ternyata juga dengan iman dan penyerahan diri sepenuhnya. Kami melihat Tuhan melakukan yang sama. Kami melihat mujizat itu terjadi, saudara. Haleluya. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah saudara sedang merasa terkepung masalah? Kalau saudara adalah di pihak yang benar, jangan takut. Datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap berharap, tetap setia dalam doa dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara dan keluarga saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman dan kesaksian yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami yang setia kepadamu, kami berbuat yang benar kepadamu. Tetapi kalau kami menghadapi masalah, maka kami tidak boleh lari dari masalah. Kami tidak boleh menyalahkan siapapun selain kami datang berharap dan bersandar penuh pada kuasa dan kasih-Mu. Kami datang kepadamu dengan iman dan pengharapan. Tuhan, kalau kami sedang dililit masalah saat ini yang tidak mampu kami hadapi, Tuhan, mungkin kami juga telah terpikir atau bahkan telah bertindak untuk meminta bantuan kepada manusia yang kami pikir dia orang yang kuat untuk menolong kami. Tuhan, ampuni. Tapi kami mau datang dan memohon tangan Tuhan, tangan Allah yang paling kuat di alam semesta ini untuk turun, membantu kami, mengangkat kami, menopang kami, dan mengeluarkan kami daripada kekalahan. Tetapi kami mau lihat kemenangan agar kami dapat bersaksi dalam ketidakberdayaan kami. Asalkan kami di pihak yang benar, kami melakukan semuanya dengan benar sesuai dengan firman. Kami percaya Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini untuk terus melihat kepadamu dan percaya pada firman-Mu. Roh Kudus, berkati kami dengan kepekaan, sehingga kami tahu saatnya kami harus datang kepada Tuhan dan saatnya kami untuk menghadapi masalah kami. Sehingga tegaklah kepala kami dan kami dapat memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin.